Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaysa Fitri dari Universitas Sahid Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan nomor pokok mahasiswa 20201100025. Di sini saya akan memenuhi tugas presentasi bisnis mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Farida SEMP. Presentasi yang saya buat dan saya ulas kembali berkaitan dengan komunikasi di dalam perusahaan. Materi ini telah saya dapatkan dan telah saya terima dari semester 1 dan semester 2. Sebelumnya saya izin share screen. Komunikasi dalam perusahaan atau biasa disebut communication in organization. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu dong apa itu artinya komunikasi. Komunikasi merupakan proses transmisi informasi dari satu orang ke orang lain. Berarti komunikasi berkaitan dengan dua orang atau lebih. Selanjutnya, komunikasi yang efektif merupakan proses pengiriman pesan sedemikian rupa sehingga pesan yang diterima dapat dimengerti dan mudah dipahami. Berarti pesan yang disampaikan dan diterima tidak bertele-tele. Informasi merupakan data, angka, fakta mentah yang disajikan dengan cara atau bentuk yang memiliki arti. Karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama, informasi harus akurat. Informasi yang akurat memberikan refleksi realitas yang valid dan andal. Yang kedua, informasinya tepat waktu, tersedia pada waktunya untuk tindakan manajerial yang sesuai. Berarti jika informasi dan berita itu baru kejadian, tidak harus disampaikan setahun yang lalu atau tahun ke depan, itu telat, tidak tepat. Yang ketiga, informasi lengkap. Memberi manajer semua informasi yang dibutuhkan. 4. Informasi yang relevan, informasi yang berguna bagi manajer dalam kebutuhan khusus, tentunya dalam kegiatan pekerjaan. Proses komunikasi. Ini merupakan struktur dalam berkomunikasi yang dimulai dari meaning, encoding, lalu adanya sender. Penjelasannya ada di slide selanjutnya. Yang pertama, proses komunikasi dimulai ketika satu orang pengirim ingin mengirimkan fakta, ide, pendapat, atau informasi lain kepada orang lain atau si penerima. Berupa fakta, ide, atau pendapat ini memiliki arti bagi pengirimnya, baik itu sederhana dan konkret atau kompleks dan abstrak. Selanjutnya, mengkodekan makna ke dalam bentuk yang sesuai dengan situasi dapat berupa kata-kata, ekspresi wajah, gerak tubuh, atau ekspresi artistik dan tindakan fisik. Berarti informasi tersebut kita dapat sortirkan. Setelah dikodekan, itu dikirim melalui saluran atau media yang sesuai. Kebisingan dalam komunikasi. Kebisingan dalam komunikasi dapat mengganggu komunikasi mana saja dan di sepanjang jalan, terutama komunikasi ketika di perjalanan juga tidak terlalu efektif. Terlebih lagi yang membawa kendaraan itu yang menggunakan ponsel untuk berkomunikasi. Kebisingan dapat berupa suara seseorang yang batuk, truk yang lewat dengan keras, atau dua orang yang berbicara dari dekat. Ini juga dapat mencakup gangguan seperti surat yang hilang melalui pos, sel yang terjatuh, panggilan telepon, email yang salah root atau terinfeksi virus, atau salah satu peserta dalam percakapan yang dipanggil sebelum proses komunikasi adalah lengkap. Ini merupakan hambatan berkomunikasi di dalam perusahaan. Salah satunya email yang salah root. Ini merupakan hambatan yang besar bagi perusahaan untuk biasanya kebocoran data ke perusahaan lain, atau salah tanggap informasi. Selanjutnya, bentuk komunikasi dalam organisasi adanya komunikasi antar pribadi. 1. Komunikasi lisan, percakapan tatap muka, diskusi kelompok, panggilan telepon, dan lainnya. Keadaan di mana kata yang diucapkan digunakan untuk menyampaikan makna. Komunikasi tertulis, biasanya berupa memo, surat, laporan, catatan, di mana kata-kata yang tertulis digunakan untuk menyampaikan makna. Tapi di zaman sekarang ini biasanya lebih ke media cetak ya.
Memilih bentuk yang tepat untuk komunikasi. Biasanya media yang terbaik yang dipilih sesuai situasi yang ditentukan. Selanjutnya, komunikasi lisan atau email atau teks mungkin lebih disukai bila pesan bersifat pribadi, tidak rutin, dan singkat. Komunikasi tertulis formal yang biasanya baik bila pesannya lebih impersonal, rutin, dan lebih lama. Ini bisa berkaitan dengan penggunaan surat. Komunikasi dalam jaringan dan tim kerja. Jaringan perwakilan di antara anggota 5 tim anggota adalah ditunjukkan pada gambar ya. Ada well dalam pola roda. Komunikasi yang mengalir satu pusat orang yang mungkin adalah pemimpin kelompok, itu di angka 1. Yang kedua, pola Y. Sedikit kurang terpusat, 2 orang dekat dengan tengah, yang lainnya mungkin tidak. Rantai. Selanjutnya, rantai, yaitu informasi yang lebih merata di antara anggota. Yang keempat adalah circle atau jalur ini lebih tertutup dalam pola lingkaran. Yang kelima, jaringan semua saluran. Informasi di antara semua anggota kelompok, semua orang harus berpartisipasi atau dalam arti bebas. Komunikasi organisasi. Yang pertama adanya komunikasi vertikal, komunikasi yang mengalir ke atas dan ke bawah organisasi. Biasanya sepanjang jalur pelaporan formal terjadi antara manajer dan atasan dan bawahan mereka dan mungkin melibatkan beberapa tingkat organisasi, yaitu ada 2 dalam komunikasi vertikal, yaitu upward communication dan downward communication. Kalau upward communication, komunikasinya dari bawahan ke atasan. Kalau downward communication dari atasan ke bawahan. Bedanya kalau upward itu lebih seperti saran, keluhan, dan informasi keuangan. Kalau downward communication lebih ke tanggung jawab baru, umpan balik kinerja, dan informasi umum bahwa semakin tinggi manajer tingkat berpikir akan bernilai bagi manajer tingkat bawah. Komunikasi horizontal secara lateral atau merata, melibatkan rekan kerja dan rekan sejawat di tingkat organisasi yang sama, dan mungkin melibatkan individu dari beberapa organisasi yang berbeda. Komunikasi digital. Komunikasi digital pada zaman sekarang ini biasanya teknologi informasi yang sangat memadai, merupakan sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola informasi itu perlu atau tidaknya dalam menjalankan misi. Komunikasi informal dalam organisasi. Adanya The Grapevine, merupakan jaringan komunikasi informal di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Yang pertama ada gossip chain, yang kedua ada cluster chain. Bedanya kalau gossip chain biasanya bercenderung membawa informasi pribadi. Kalau cluster chain, informasi ke beberapa individu. Selebihnya akan disimpan sendiri. Ada manajemen yang berkeliaran. Manajemen yang berkeliaran yang memiliki pendekatan komunikasi dengan melibatkan manajer secara harfiah, berkeliaran dan melakukan percakapan spontan dengan orang lain. Selanjutnya adanya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dengan setiap pertukaran komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi pembawaannya lebih banyak makna daripada definisi kata-kata yang dimaksud dengan menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Biasanya komunikasi nonverbal lebih singkat, jelas, dan yang dimaksud itu lebih mudah dipahami, kayak menunjuk, mengarahkan, menggunakan bahasa tubuh. Oke, materinya sudah selesai. Sekian dari materi komunikasi di dalam perusahaan yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.